Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi nih di cerita magangku. Kali ini ada dua anak magang yang tersesat di Instagram dan ketemu di RRI. Ada siapa di sebelah saya nih? Ada aku, Cindian Sela. Aku Afriana Sarluf. Dari kampus mana sih? Dari kampus BSI Kalimalang. Dari Kalimalang itu dibenerin dulu. Nah, magang di RRI dari kapan? Kita itu mulai magang di RRI dari bulan Oktober. Bulan Oktober 2024. Tanggal berapa masih ingat nggak? Tanggal 7. Harusnya kita tanggal 1. Tapi karena telat dikasih taunya, awalnya kita bingung, ini kita sebenarnya diterima atau enggak kan, gitu kan. Terus akhirnya kita ngehubungin yang SDM. Terus yang oh iya Cindian Sela ya, oh iya sebenarnya sudah, katanya sudah dari tanggal 1. Harusnya karena infonya telat. Iya, karena infonya telat, jadi kita masuknya tanggal 7. Tanggal 7 Oktober sampai akhir Desember ini ya berarti ya. Iya. Gimana dulu ceritanya bisa dapat magang di RRI? Siapa yang mau cerita nih? Pokoknya kita cerita perjuangan, perjuangan banget sih kita bisa dapetin magang di sini. Karena kita itu termasuk yang telat dibandingkan sama teman-teman yang lain. Nah, setelah itu awalnya kita itu nggak ada rencana buat magang di sini di RRI. Awalnya kita mau apply CV di salah satu TV swasta. Iya, TV swasta. Nah, di sana kita di istilahnya itu digantung ya, digantung. Terus kita juga nggak dapat feedback dari sana. Katanya ternyata dari sananya akhirnya udah penuh. Karena ya kita telat tadi itu, makanya di sana penuh. Terus pokoknya perjuangan kita buat dapetin magang tuh luar biasa banget deh. Mulai dari motor kita mogok, terus kita harus mendorong, dan itu jauh banget kita dorong di jalan raya sampai orang-orang tuh ngeliatin kita, ya Allah itu itu sedih banget. Terus udah gitu pelajaran sih buat kita. Tapi aku tuh di situ nggak yang ngerasa kesel, marah atau gimana. Aku tuh ngerasa ini tuh Allah tuh ngasih perjuangan dulu di awal. Nah, nanti tuh pasti Allah bakal ngasih sesuatu yang lebih baik. Istilahnya itu Allah tuh pasti bakal kasih hadiah setelah ini gitu. Jadi aku selama ngedorong motor, selama banyak banget cobaan-cobaan sebelum magang tuh tapi aku ya alhamdulillah itu tadi aku nggak pernah ngerasa gimana-gimana. Dan alhamdulillahnya setelah kita hampir nyerah ya buat nyari magang, kita sama-sama, Fri kamu cari, aku cari ya, pokoknya terserah aja kayak kita mau di mana aja yang penting magang gitu kan. Terus akhirnya Afri bisa lanjutin. Nah, jadi gini. Itu tuh kita udah masukin CV di salah satu TV swasta. Nunggu seminggu nggak dikabarin tuh, mungkin udah nggak seminggu deh, 2 minggu. Itu nggak ada kabar sama sekali. Terus kita udah putus asa lah, Kak, ini di mana lagi ya nyari tempat magang. Akhirnya malam tuh aku juga lagi ada musibah sama keluarga tuh, udah ada dapat musibah keluarga, terus ditambah pikiran gak dapat tempat magang di mana. Ya Allah, kayak sedih banget tau itu, bener Kak. Emang ada deadline-nya kapan sampai tak paling lambat kapan harus mulai magang gitu? Enggak sih, terakhir itu ya Desember tadi kan. Tapi alhamdulillah kita masih ada kesempatan lagi. 3 bulan terakhir. Karena mereka lebih cepat aja gitu. Itu tuh kita overthinkingnya karena teman-teman betul banget. Sampai teman-teman nanyain juga, udah magang belum? Belum. Terus kok belum sih? Kata gue udah nih sini. Kan kita makin ngedan ya. Kayak itu sedih banget nih. Terus aku nanya ke Cindy, selain opsi di TV swasta tuh di mana lagi, kata Cindy ada di tempat omnya ya. Iya, di perusahaan tapi omaku. itu perusahaannya nggak sesuai sama jurusan iya. Itu untuk opsi terakhir opsi deh. Kalau Gitu. emang benar-benar udah nggak dapat lagi. Nah, sampai di mana aku tuh malam liatin Instagram dan story postingan dari TVRI. Ada salah satu postingannya yang ditandai RRI. Iseng nih buka RRI. Pas aku buka, dicek terus aku juga lihat tuh salah satu teman kampus yang magang di RRI juga. Nah, aku lihat di akun TVRI, aku buka yang postingan RRI, lihat yang ditandai nih, ketemu sama postingannya Kak Arif. Nah, postingan Kak Arif itu sama anak magang. Nah, anak magang. Aku coba nih follow Instagramnya Kak Arif, aku spam like semua postingannya dia. Terus aku coba
DM Kak Arif, kayak Kak Arif kenalan dulu, kasih tahu aku anak magang ini. Alhamdulillah pas besok Arif langsung balas tuh itu. Senang banget, langsung chat Cindy kasih tahu di SS. Iya. Cindy gini nih, alhamdulillah kita Iya, dapat itu magang. kita seneng banget, Terus seneng Cindy banget. kayak gini, bareng sama aku ya, iya tentu sama kamu Iya, Cindy, gak iya. bakal sendiri aku. Itu biar terus bareng. pas aku dapetin DM dari Afri, Cin ini coba deh kamu cek profil Kak Arif kan. Terus di situ aku kayak langsung follow, langsung aku stalk, terus kayak ih ya Allah aku seneng banget, kayak ya Allah bersyukur banget ketemu orang ini gitu loh, kayak Soalnya Kak Arif itu langsung kayak, oh ya kamu kesini iya, ya, Kak Arif besok langsung ngarahin alhamdulillah. kita buat ngasih tahu prosedurnya, kamu tuh harus kemana gitu. Nanti kamu datang aja ke lantai 8. Terus kita langsung kayak excited banget kayak ayo nanti besok ya hari Senin ya, ayo kita persiapan jam segini ya. Terus nanti kita naik apa, terus kayak seneng banget ya makanya. Alhamdulillah. Iya, terus aku juga senang banget. Kan ayah aku pegawai RRI. Terus itu kayak orang tua aku nanya, udah dapat belum tempat magang? Sampai udah balik dari RRI ini kasih tahu, udah mah diam aja nih, insyaallah satu minggu lagi deh. Pas aku dipanggil, di mana di RRI? Wah bisa-bisanya kamu langsung di RRI. Ya mah ini rezeki banget. Betul Itu banget. karena doa juga sih. Aku Iya, sama iya. Cindy tuh aku bilang Cindy gini, Cindy kamu doa, kencangin doa aja deh ke Allah, ntar aku Iya. yang urusan sama manusianya Iya, gitu. iya betul tahu Kak. Aku Jadi kamu selama doa aja, ntar aku yang setelah urusan. kita perjalanan abis ngasih apa CV ke atas, kita tuh di perjalanan kan kita main dulu Iya. sambil jalan kita tuh ngobrol, Free kenapa ya aku udah berusaha kayak doa pol-polan, terus aku juga udah usahain kayak sholat duha, sholat ini, aku bener-bener doanya minta banyak banget, tapi kenapa ya Allah tuh mempersulit kita gitu. Allah tuh nggak nggak ngasih yang semudah kayak teman-teman yang lain, kenapa ya gitu. Iya padahal Afri juga udah berusaha nyari, aku udah berusaha buat gitu deh pokoknya. Nah terus aku bilang gini, nggak apa-apa, kita sabar dulu aja, insya Allah kita bakal dapetin yang betul-betul istilahnya tuh yang terbaik buat kita gitu. Allah tuh nggak pernah kok kayak kalau kita udah mengusahakan, Allah nggak pernah menyia-nyiakan itu istilahnya. Dan alhamdulillah Dapatlah kita, RRI. iya alhamdulillah kita dapat RRI, dan di situ kita kayak ini tuh kayak ya udah pas banget gitu buat kita gitu dari semua Terus lingkungannya juga mendukung sesuai dengan doa yang Cindy minta sama Allah. Terus kalau kita tuh pas sudah sampai dari Jakarta sempat down juga Kak, soalnya kita ke lantai 8 Iya. Iya. Biang penuh. penuh semua. Itu itu. plot twist banget pas keluar dari lift ketemu sama Kak Arif. Ya Allah. itu kayak Allah tuh kayak udah ngatur tau, kayak bener deh, kita kan pertama ke ruang SDM ngasih CV, terus dikasih tahu katanya di sini udah penuh, nggak bisa, bahkan sampai tahun depan itu penuh. Nah kita tuh kayak ngedown gitu, kayak Gimana ya? kayak hopeless juga sih, kayak sempat hopeless juga kayak gimana dong. Terus akhirnya, nah sebelum kita sampai lantai 8, kita ketemu anak magang di lift, katanya, oh iya kamu magang ya, iya saya di lantai ini magangnya. Terus dia bilang, kakak coba aja di lantai ini, katanya dia sempat ngomong gitu. Nah akhirnya aku kan keinget omongan yang anak SMA tadi, akhirnya aku bilang sama Free, kita jangan nyerah Free, kita coba ya ke setiap lantai gitu. Terus akhirnya kita tuh mulai dari lantai 8 kita ke lantai 7. Yeah. Katanya lantai 7 udah nggak bisa. Terus lantai 6 dan pas keluar lift kita ketemu Kak Arif, bener-bener Kak Arif tuh depan lift banget. Terus kan Afri ya yang nyapa Kak Arif, Kak gitu kan. Terus aku itu juga aku belum itu iya tuh, Kak, iya mau kita kemana nanya. mau kemana. Iya. Langsung aku kasih tahu tuh, oh ini Oh iya, terus kamu yang itu Iya. iya betul banget, langsung diantarin tuh sama Kak Arif. Kak Arif sempat ngomong sama anak magang nih, kamu selesainya kapan? Oh iya. Soalnya kan Kak Arif Sempat Oh iya. kita bakal di atas kan. Terus dia selamat, terus diantarin tuh katanya ke ibu produser Ke iya. 5. Iya. Ketemu sama ibu Hani Terus lah. ketemu Bu Hani. Iya, Kak Arif nganterin, coba deh kita kan di lantai Kak Arif kan udah nggak bisa, akhirnya coba deh ke lantai 5 kan kata Kak Arif, coba kita dianterin Kak Arif ke sini, ke lantai 5 ini. Terus akhirnya kita ketemu sama Bu Hani, dan alhamdulillah Bu Hani juga baik banget yang nganterin kita ke lantai 8. Balik lagi ke lantai 8. Iya, buat ngobrol sama beritanya langsung. Jadi alhamdulillah kita langsung diurus gitu, diproses ini kalau bisa langsung di bulan Oktober, November, Desember, dan akhirnya alhamdulillah kita
diterima tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Terus ya udah katanya gini, tunggu sampai bulan depan ya, maksudnya tunggu sampai awal Oktober nanti dihubungin. Nah itu tadi yang balik lagi ke cerita Yang tadi yang cerita pertama. awal, yang Iya. harusnya dari awal Oktober ya. Iya. Tapi kelewat seminggu, tapi nggak Iya, apa-apa lah, tapi nggak apa-apa. alhamdulillah. Tapi itu benar-benar Oke, Jadi luar susah biasa. banget. Lalu sama Allah Iya. nih, bisa nggak kamu coba? Tapi kalian nggak tahu kan kenapa aku bantuin? Sebenarnya gini, di DM itu nggak sedikit anak mahasiswa yang nge-DM buat nanyain soal magang. Iya. Pertama itu sebenarnya aku tuh paling males ngerespon kalau ada yang DM tapi nggak ada foto profilnya. Itu paling males tuh. Nggak jelas nih akun gitu ya kan. Iya. Bukannya sombong tapi maksudnya nggak jelas. Maksudnya nggak suka aja gitu. Iya, Lo iya. bermedia sosial tapi kok nggak masang foto buat apa gitu kan. Iya. Satu yang kedua. Penting itu ya. foto. Iya itu penting, Betul. itu penting Iya, banget, benar. Kalian bermedia sosial, pasang foto profil di WA, pasang foto profil di sosmed itu penting karena itu jadi image kalian. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua, cara menyapanya. Banyak orang yang ketika dia butuh sesuatu sama kita, butuh bantuan atau apapun itu sama kita, tapi attitude-nya nggak bagus, caranya dia bertanya tuh nggak sopan gitu. Iya. Kadang ada yang spammingnya pakai apaan gitu, maksudnya tinggal ngucap salam aja, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, sore, malam gitu kan. Terus perkenalkan diri. Setelah perkenalkan diri, sampaikan langsung tujuannya apa gitu. Jangan nggak usah yang terus nunggu dibalas lagi, terus nanya, Betul, kak betul. sibuk nggak, siapa, terus kak salam kenal, udah nggak usah kayak gitu. Gini aja, ini tips ya buat teman-teman yang baru mau magang atau siapapun yang punya urusan sama orang lain, apalagi terkait dengan pekerjaan. Pertama, profil media sosial itu penting karena dari profil media sosial itu mencerminkan secara nggak langsung pribadinya seorang itu kayak gimana. Pasang foto profil yang terlihat jelas wajahnya teman-teman, jadi orang bisa lihat siapa sih ini yang komunikasi sama saya gitu kan. Terus yang kedua, ketika DM ke orang, salam udah pasti harus wajib, selamat pagi, siang, sore, malam, atau assalamualaikum. Setelah salam, perkenalkan diri, kenalin nama kamu siapa, terus asalnya dari mana, tujuannya apa, langsung. Jadi nggak usah nunggu dibalas dulu. Iya. Kirim salam, ucap salam, kenalin diri, tujuannya apa. Nah itu kenapa saya bales DM-nya Afri, karena langsung to the point gitu, nggak pakai basa-basi yang muter-muter, tapi langsung, kak perkenalkan aku Afri, mau tanya soal magang bla 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 gitu ya kan. Oke, berarti ini anak sudah tahu tujuannya apa, tujuannya jelas dan memang ada keinginan. Tadinya juga itu kan baru sebenarnya malam itu aku udah baca Oh iya DM-nya. Kak, aku juga sempat lihat. Aku udah baca DM-nya. Ya. Cuman besok aja deh gitu ya, besok aja deh karena udah malam juga kan. Sama satu lagi, jaga hubungan baik dengan orang siapapun yang kita temuin, yang kita nggak pernah tahu suatu saat kapan kita akan butuh dia. Iya. Kita butuh bantuan atau butuh apapun itu, makanya yang aku contohin kalau misalnya kayak di RRI lah, hampir semua, kalau kalian lihat ya, aku setiap datang ke lantai 5 kayak atau kemana pun, hampir semua orang pasti aku tegur kan. Iya. Itu kita berusaha baik sama orang lain, kita berusaha sopan santun sama orang lain, jadi suatu saat kita butuh, minimal walaupun misalnya dia nggak tahu nama kita, tapi dia tahu, oh nih teman sekantor gue nih. Jaga attitude, jaga ucapan, jaga sikap, karena banyak juga anak magang yang aku lihat ya, entah di lantai 6 atau di sini yang attitude-nya kurang. Itu efeknya bukan buat kita, tapi buat ke kalian sendiri gitu, buat ke teman-teman sendiri. Makanya penting banget kita jaga attitude atau jaga sikap, jaga perbuatan, jaga tutur kata juga gitu, karena itu yang akan nanti jadi penilaian. Karena aku pikir semua mahasiswa layak buat dapat kesempatan belajar dimanapun ya. Gitu. Ketika teman-teman pengen belajar di RRI, ya mungkin memang tempatnya di sini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Belajar apa aja sih kalian berdua selama magang nih? Keren banget kalau di alhamdulillah kita kan 3 divisi produksi. Banyak banget sih yang kita ikut, dari mulai buat iklan layanan masyarakat, filler. Bikin skrip ya berarti ya? Bikin skrip, bukan cuma ngisi suaranya doang, kita juga buat skrip, terus kita isi suaranya, dan itu langsung ditayangin di radio. Itu keren banget sih. Gimana rasanya waktu pertama kali dengar suaranya sendiri di radio? Kayak ngerasa
apa ya, dulu tuh aku pernah kalau lagi di mobil kan dengar orang tuh ada di radio, ih enak ya kayak suaranya, kayak aku pengen deh kayak gitu, tapi akhirnya aku bisa nyobain gitu sekarang, dan aku ngerasa pas dengar suara aku di radio tuh aku kayak punya kebanggaan tersendiri gitu. Kayak senang aja durasinya nggak gitu terlalu lama ya, ya. walaupun ya kita juga masih Pas lagi dengerin, lagi sama siapa waktu itu? Apalagi dengerin sendiri aja di rumah atau misalnya lagi di mobil atau? kalau aku waktu itu dengarnya sendiri sih. Itu Oke. bukan rekamannya sekali atau 2 kali doang. Udah berapa ya portofolio kita udah? Banyak. Ya, lebih 10 banyak. Oh, atau enggak 15. banyak. Rekaman tuh kita udah hampir 10 deh, Wow, kayak apa keren. lebih gitu. Pokoknya banyak. Kita mau rekaman lagi nih. Iya. Kita rencana mau rekaman. Keren. Jadi 3 bulan ini banyak dapat portofolio ya, Banyak, belajar banyak tentang banget. bagaimana penulisan naskah, betul. ILM, filler, spot dan lain sebagainya. Setelah bikin skrip, rekaman juga kan tadi ya. Iya. Gimana rasanya pertama kali masuk ke studio rekaman? Aku masih ngerasa awam banget sih, soalnya pas kuliah kan nggak belajar tentang radio kan. Iya. Aku benar-benar masih awam Iya. banget, Kak, kayak apa sih radio tuh gitu kan, kayak oh ternyata kayak gini. Kita ya udah kita mulai dikenalin yang namanya bikin naskah tadi, terus untuk rekaman juga aku awalnya kayak ya Allah, ini ternyata kan kalau dialog itu kan nggak boleh kayak baca kan. Iya. Jadi kita kayak ngobrol gitu, Mm. walaupun baca naskah tapi kita harus nadanya kayak ngobrol gitu, nggak boleh baca. Dan di situ juga aku belajar, kayak awal-awal tuh aku masih kayak baca gitu, terus dibilangin harus kayak ngobrol. Ya udah, kita akhirnya bisa improve, terus akhirnya bisa semakin terlatih lah, terbiasa. semakin terbiasa. Jadi akhirnya kita udah terbiasa gitu. Oke, kan banyak tuh atau partner-partnernya waktu rekaman dan Iya. selama ngerjain tugas magang. Terus ketemu sama aku juga ya. Iya. Iya. Gimana pendapatnya kalian berdua? Partner, kalau untuk partner, alhamdulillah di sini tuh dapat partnernya yang baik-baik banget dari Univ Gunadarma sama Unggul Puro dari Bogor. Di situ kita belajar selain bukan dari teman kampus aja, dari teman kampus lain nih bisa tahu Iya. orang-orangnya kayak gimana, Dan, lingkungannya kayak gimana, dan teman-temannya tuh semua seperti itu, asik, suportif, terus solid. solid banget sih sampai Asik, mereka udah terus- selesai nyicingin aja. Kenapa? Sedih nih. Aku nangis sih waktu mereka pas pamitan kemarin. Iya, soalnya kan mereka yang biasa bikin suasana rame di ruangan ini, terus mereka juga kayak asik, anak-anaknya juga pokoknya kayak yang bikin kita tuh jadi nggak jenuh, terus kita juga kayak makin semangat aja gitu buat semangat datang ke untuk sini. datang ke magang. Agak sedih sih pas mereka udah berpesan Oke. pamitan. Terus ketemu sama aku ya, kita ngerjain beberapa project bareng. Gimana? Komentarnya. Ya, Afri nih yang ada rekaman bareng. Apri gimana, Apri? Bareng itu aku senang banget sih. Aku kirain tuh Kak Arif nggak bakal ada project bareng kita karena kan kita beda divisi ya. Ya, beda lantai. Nah, ternyata Kak Arif juga biasa isi Hilang Layanan Masyarakat buat Pro 4 di lantai 5 ini. Nah, di situ aku diajak tuh buat dialog bareng. Kebetulan aku kan pendatang perantau dari Maluku, Ambon. Dan langsung diajak tuh sama Kak Arif. Oh, ternyata gini ya, asik banget tuh bahasa Betawi kalau dialog Betawi. Enak banget kalau didengar kan, kayak nyeblak banget nih orang. Jadi kayak ikut, biasanya di rumah tuh kadang akhirnya ngomong kayak ujung-ujungnya entu kayak Biasanya ngomong pakai bahasa Ambon nih jadi bahasa Betawi. Betawi banget. Itu asik Oke. banget sih Kak, yang biasanya cuma dengar di rumah, malah ini langsung dipraktekin langsung sama orang Betawi itu. Iya, mantap. Dan diposting itu di Instagram, orang-orang pada komen. Rame ya? Rame. Rame, alhamdulillah ya. Tapi senang ya. Senang banget, Seru. banget loh ini ya Hilang Layanan Masyarakat. Termasuk yang apa gimana, kayak Apa? ya, kayak pengertian gitu istilahnya. Oh, Terus ngemong. juga ngajarin kitanya juga ya istilahnya Ngajarinnya sampai kita paham gitu. Bukan soal tentang produksi doang di sini, attitude, Iya, tata krama itu selalu diingatin sih kalau itu. Hmm. Itu paling yang berkesan. paling. Diajak siaran juga kita di Iya, atas. waktu itu kita ikut siaran. Gimana waktu juga. ikut siaran Itu gimana asik coba? banget sih, Ceritain. Kak. Itu kayak first time buat siaran. Itu kan kita Oh, juga gini ya mendadak. rasanya, iya tiba-tiba Kita banget mendadak ya. tiba-tiba, ayo kamu ikut siaran. Kita bingung ngapain. Akhirnya kita ditanya-tanya gitu. Jadi kayak ngalir aja gitu, seru sih. Seru ya? Seru Seru. banget Kak. Alhamdulillah ya. Terbayar perjuangannya ya. Iya, Oh, betul. mantap. Akhirnya bisa ngerasain siaran radio langsung kayak gini gitu. Komentar kalian buat aku dari kalian berdua apa nih selama ngerasain magang di RRI? Apa ya? Kamu dulu. Kak Arif yang paling pertama, kalau aku Ya. ya Kak Arif itu
dari awal yang aku ngechat ke Arif balas chat aku tuh udah senang banget orang. Aku menilai orang ini baik banget, jalan aku banget nih buat magang ke Arif tuh kayak jembatan gitu buat kita berdua. Udah dibalas DM-nya baik lagi, diarahin langsung. Banyak terima kasih buat Arif. Kita pokoknya ucapin terima kasih banyak. Selalu deh. Semoga makin sukses, karirnya makin meningkat. Pokoknya dimudahkan segala urusan. Amin, insya Allah. Pekerjaan, terus urusan sama keluarganya juga semuanya. Amin. Sehat. Supaya Arif bisa membantu anak-anak magang yang lain juga. Amin. Karif kan udah nolong kita. Insya Allah Allah juga bakal selalu menolong Kak Arif. Amin, insya Allah. Buat Afri, buat Cindy juga terima kasih udah berkenan buat belajar bareng di RRI. Ya semoga proses magangnya kali ini bermanfaat dan juga bisa bawa kebaikan lah ya, nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah teman juga, nambah koneksi udah pasti. Rasanya buat kalian berdua jaga attitude, jaga sikap dimanapun berada. Tunjukin bahwa kalian sebagai mahasiswi dari kampus juga membawa nama baik kampus, bawa nama baik keluarga dan bawa nama baik diri sendiri. Karena itu yang jadi modal kita buat bisa diterima dimanapun. Ketika kita punya sikap yang baik, jujur, disiplin, insya Allah rezeki mah gampang, ada aja gitu ya. Itu aja pokoknya buat Afri dan buat Cindy, sukses setelah ini. Setelah selesai proses magang ngapain nih berarti ya di sini? Lagi Kita nyusun laporan sama proposal. Untuk semester 8 itu proposal sama skripsi. Terus targetnya selesainya kapan? Skripsinya kapan? Sidangnya, terus lulusnya kapan targetnya? Insya Allah tahun depan udah harus kelar sih. Bulan apa? Ada target nggak? Target bulan apa? kalau di kampus kan untuk wisuda biasanya di akhir tahun. Iya. Jadi selama dari Januari sampai Februari itu laporan magang dulu nih. Masuk semester 8 mulai proposal tuh. Proposal. Paling dibagi 3 bulan sih Kak. 3 bulan proposal, 3 bulan skripsi. Betul. Oke. Baiklah kalau gitu mudah-mudahan lancar ya. Urusan kuliahnya cepat lulus. Pokoknya jangan putus silaturahmi. Kalau pengen main lagi ke sini nanti setelah selesai magang atau siapa tahu pengen apply di sini juga, pengen kerja di sini, siapa tahu ya kan? Enggak dong, tetap lewat HRD. Kalau gue bisa nerima karyawan mah gue duluan ya mah. Mau kontrak lah ya Kak. Iya. Pokoknya terima kasih buat Apri dan juga buat Cindy buat obrolannya di cerita magangku, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat teman-teman semua yang lagi pengen cari tempat magang atau pengen berbagi cerita tentang magangnya. Siapa tahu punya cerita yang inspiratif kayak Afri sama Cindy tadi ya. Perjuangan luar biasa. Kalian kalau usaha terus dikasih ujian sama Allah tuh tetap berdiri deh, tetap semangat, tetap ada jalannya. Betul. Harus balance ya antara doa sama usaha. Teman-teman semua yang mungkin juga sekarang lagi berusaha untuk menyelesaikan kuliahnya dimudahkan ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di cerita magangku berikutnya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi curhat.